Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2B golongan 2C angkatan 3 akan mempersembahkan salah satu tugas video kami. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing di era globalisasi ini mengharuskan pemerintah lebih serius dalam melakukan perekrutan terhadap calon abdi negara agar pewujudan pelayanan yang baik serta kebutuhan organisasi terhadap kualifikasi jabatan yang ada dapat terpenuhi. Salah satu upaya perbaikan yang dilakukan yaitu melalui sistem komputer assisted test atau CAT. Perubahan ini tentu saja tidak muncul secara tiba-tiba, namun pada era kepemimpinan Presiden Republik Indonesia yang ketujuh yakni Bapak Joko Widodo dan wakilnya Bapak Yusuf Kala yang memiliki visi misi yang dituangkan dalam agenda prioritas yang disebut Nawacita. Penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS merupakan salah satu momentum yang paling diminati oleh masyarakat, khususnya para lulusan baru dan alumni dari pendidikan di seluruh penjuru tanah air. Tingginya keinginan publik untuk menjadi pengabdi masyarakat yang duduk dalam pemerintahan menciptakan daya saing yang tinggi untuk para pemburu nomor induk pegawai. Dalam setiap proses perekrutan CPNS tentunya tidak lepas dari sorotan di masyarakat. Hal ini disebabkan lemahnya mekanisme penyelenggaraan rekrutmen sehingga menyebabkan munculnya ketidakpuasan peserta atau masyarakat terkait hasil yang diperoleh. Penilaian selama ini belum dilakukan secara transparan dan penilaian dilakukan hanya berdasarkan keputusan panitia penerimaan CPNS pada setiap instansi di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintahan. Maraknya nuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme. Rekrutmen tidak berdasar pada kebutuhan, serta adanya tekanan dan intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam proses rekrutmen menunjukkan adanya sinyalemen bahwa birokrasi di Indonesia masih bersifat patrimonial bukan profesionalisme, karena masih dilakukan dengan menggunakan lembar jawaban komputer atau LJK. Perspektif yang terbentuk di masyarakat terkait dengan pelaksanaan manual tes CPNS menggunakan LJK adalah untuk menjadi PNS harus mempunyai koneksi dan tidak sedikit yang menyatakan harus menggunakan uang pelicin.
sungguh sangat ironis. Sebagai tindak lanjut terhadap pro dan kontra yang muncul di kalangan masyarakat, ternyata pemerintah tidak hanya tinggal diam dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik atau good governance yang bertujuan pada upaya mengembalikan kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sistem rekrutmen CPNS. Pemerintah terus melakukan inovasi dan perbaikan nyata yang diwujudkan melalui sistem seleksi yang terintegrasi melalui BKN dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Apalagi mengingat biaya yang dibutuhkan dalam proses seleksi hingga tahap pengumuman cukup besar. Dulu, seleksi CPNS identik dengan kong kali kong dan kecurangan. Rekrutmen CPNS sekarang sudah tidak ada laksanakan berdasarkan prinsip transparan, CPNS kompetitif, objektif, transparan, nepotis, bebas, dan tidak diskriminatif, tidak dipungut biaya. Sistem CATI sesuai dengan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah nomor 11 tahun 2017 meningkat sebab tidak ada lagi celah. Jadi, titik penerimaan CPNS saat ini sudah jauh berbeda ya dari sistem CAT merupakan tes dalam seleksi CPNS berbasis teknologi dengan menggunakan nilai dapat dimonitor langsung adalah jawaban umum saat peserta generasi milenial atau usai jadi Smart ASN. Dengan hadirnya CAT sejak tahun 2013, diharapkan negara mendapatkan sumber daya manusia yang profesional. CAT adalah suatu metode seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan standar minimal kompetensi dasar yang digunakan dalam seleksi CPNS. Tujuannya untuk memperoleh ASN yang profesional, memiliki nilai dasar dan etika profesi dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan. Saat berada di ruang tes, setiap peserta akan mendapatkan soal yang berbeda dengan peserta lainnya meskipun meja bersebelahan. Walaupun hanya sedikit yang mengawasi, namun tersedia juga monitor CCTV yang ada di ruang pengawas. Masing-masing peserta dapat diawasi dengan sangat baik. Bahkan sebelum masuk ke ruang tes, setiap peserta akan melalui pemeriksaan. Peserta hanya diperbolehkan membawa KTP dan kartu tes ke dalam ruang tes. Selama proses tes, pengantar atau orang lain dapat melihat hasil secara real time melalui layar monitor yang disediakan di luar ruangan tes atau bisa di streaming di YouTube. Saat tes ini, para peserta diberikan waktu 90 menit, kecuali pelamar pada formasi penyandang disabilitas. Jika waktu telah habis, soal akan tertutup secara otomatis dan nilai akan langsung terpampang. Selain mempersiapkan diri dengan belajar, pelamar harus mengetahui terlebih dahulu medannya. Salah satunya dengan mengenali tampilan sistem CAT tersebut. Tak kalah penting, diperlukan strategi dalam menjawab soal. Rekrutmen CPNS sistem CAT dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, objektif, kompetitif, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak diskriminatif, tidak dipungut biaya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 1. Jadi, penerimaan CPNS saat ini sudah jauh berbeda ya dari yang dulu. Saat ini, penerimaan CPNS berbasis teknologi dengan menggunakan sistem CAT adalah jawaban untuk merekrut generasi milenial untuk menjadi Smart ASN. Teman-teman, itulah transformasi penerimaan CPNS dulu dan sekarang. Dengan metode yang sekarang, kita bisa sama-sama mewakilkan persepsi bahwa menjadi PNS harus memiliki koneksi atau memakai uang pelicin. Dengan metode penerimaan CPNS yang sekarang sangat bagus sekali karena yang pertama, seluruh pendaftaran dilakukan secara online, yang kedua bebas biaya sama sekali, yang ketiga dilakukan secara transparansi karena seluruh hasil ujian disiarkan secara live streaming. Nah, teman-teman, ayo ambil kesempatanmu untuk bergabung bersama kami dan mewujudkan Smart Governance.